Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi database lanjutan yaitu tentang DML, di mana materi ini masih melanjutkan pada video sebelumnya. Silahkan Anda bisa cek video sebelumnya yaitu tentang materi DDL dan DML ya. Dan ini adalah nanti materi lanjutan dari DML beserta nanti materi tentang seleksi data ya. Nah, untuk materinya kita akan mulai ya. Pasti awalnya kita sudah mengetahui bahwa DML di sini nantinya untuk memanipulasi data. Yang kemarin kita hanya baru menambahkan data ya, membaca ya, serta menampilkan ya. Dan Anda juga waktu lalu di video juga sudah saya sampaikan di situ untuk mengedit dan menghapus. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan memanggil ya atau menampilkan data atau membaca data berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan ya. Untuk itu sambil kita langsung praktik saja ya, kita bisa membuka untuk comment prompt masing-masing ya. Jadi kita mulai membuka comment prompt yang yang sudah disediakan ya. Oke. Nah, seperti biasa, jangan lupa kita mengaktifkan terlebih dahulu fitur SAM-nya ya. Terus kemudian pastikan bisa diakses ya pada bagian localhost-nya ya, sehingga sudah menampilkan dashboard seperti ini. Dan kemudian nanti Anda bisa memulai pada comment prompt yang tersedia. Nah, seperti biasa Anda panggil seperti ini, kemudian Anda panggil SAM-nya ya. Dan kemudian Anda panggil MySQL. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan database ya beserta isi datanya yang berdasarkan slide yang sudah saya sediakan. Nanti slide-nya ini saya bagikan ke Anda, sudah saya berikan ke Anda. Ini saya membuat ada 3 tabel dengan nama database pegawai ya. Dan di sini saya sudah membuat tabel golongan. Di sini ada tabel departemen dan saya berikan ini namanya data pegawai, tabel data pegawai. Jadi isi datanya pun sama. Saya sudah menyiapkan sebelumnya. Jadi ketika saya cek di sini ya, show databases di sini ya. Jadi mungkin biar saya perbesar. Oke. Ya, seperti ini. Jadi saya sudah menyiapkan database pegawai. Dan kalau saya menggunakan memanggil pegawai ini dan kemudian saya untuk panggil ya, jadi show tables ya. Oke. Nah, saya sudah memiliki ini ya. Oke, data pegawai, departemen dan golongan ya. Dan nanti kalau mau dipanggil ya seperti biasa, kalau mau dipanggil Anda cukup kasih teks diikuti nama tabelnya ya. Pertama saya akan menunjukkan ke Anda yang pertama ya golongan. Jadi saya sudah deskripsi golongan ini sudah ya. Jadi saya di sini ada golongan, gapok dan tunjangan. Terus kemudian departemen ya. Departemen saya tunjukkan ada kode departemen, nama departemen dengan tipe datanya sudah saya cantumkan di sini ya. Nah, ini nanti satu lagi ini ada data pegawai. Yang tadinya di slide itu namanya pegawai, saya kasih nama biar teman-teman bisa praktek sendiri, jangan mengandalkan dengan tampilan ya. Anda harus memahami konsepnya. Ingat, belajar itu paling penting adalah belajar konsep. Kalau Anda hanya belajar dari tampilan, saya yakin ketika tampilannya berubah, pasti Anda akan bingung. Ya, belajar konsep jauh lebih penting ya. Deskripsi, kemudian saya ikutin data deskripsi data pegawai. Jadi nanti kalau misalkan kadang saya ada error sedikit tentang script, saya juga kadang agak lupa. Jadi mungkin atau enggak saya yang kurang teliti. Jadi nanti mohon dimaafkan gitu ya. Nah, ini. Jadi sudah ya. Jadi tipe datanya dan isi kolom field-fieldnya sudah saya tampilkan. Sekarang
kita akan mencoba menampilkan isi dari data recordnya ya. Nah, kalau yang alamat tadi kan kalau dicontoh, maaf ini kalau alamat di sini ada alamat, ada nomornya ya. Nah, ini tidak saya kasih nomor, saya di sini pakai varchar. Jadi nanti kalau mau diganti tipe datanya pakai string bisa ada angkanya nanti ya. Nah, itu nggak masalah, itu masalah tipe data aja. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menampilkan ya. Untuk menampilkan di sini berarti kita kan kalau kita masih menampilkan dengan metode biasa, kita bisa menampilkan semua ini ya, bintang detik from nama tabelnya ya, misalkan saya panggil data pegawai ya. Nah, jadi dengan seperti ini saya menampilkan semua isi dari tabel data pegawai saya ya. Di sini ada NIP, nama, alamat, golongan, kode, departemen. Ini saya kasih perbedaan. Nah, jadi yang harus dipahami ini nanti di dalam data pegawai saya ngasih namanya golongan. Tapi kalau di tabel golongan ya, tabel golongan ya, itu saya memberikan fieldnya bukan golongan di dalamnya tapi goal gitu, saya singkat. Jadi nantinya untuk kita bisa melakukan join ya di dalamnya ya. Jadi isi recordnya sama, cuma nama fieldnya beda ya, seperti itu ya. Nah, saya tunjukkan ini yang select bintang from golongan ya. Oke. Nah, ini saya goal di sini ya. Saya ini yang di sini golongan ya, yang data pegawai ya. Jadi untuk bisa memahami ya bahwa di sini goal di sini saya kasih singkatan golongan dari golongan ya. Kalau yang di sini enggak saya singkat. Nah, itu seperti itu. Nah, satu lagi sama kalau yang di sini kode departemen, kalau yang di sini saya singkat jadi KD Dep gitu ya. Sebenarnya nantinya ininya sama karena kan kita nanti mau join tujuan akhir kita. Cuman di sini biar Anda teman-teman saya jelaskan di awal seperti itu. Nah, nantinya teman-teman juga mengkondisikan seperti itu. Bila mana nanti ada field yang memang dirasa itu bisa di joinkan atau digabungkan, syaratnya join berarti nanti ada field yang sama ya, isiannya, dan nanti kita kasih nama field itu berbeda biar kita bisa memberikan tanda ya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita bisa mulai yang menampilkan ini ya, ketiga tadi ya, namanya apa tadi ini, departemen, maaf ya, from departemen. Nah, dengan seperti ini teman-teman sudah menampilkan semua. Nah, nanti jadi harapannya nanti kita jadi tahu Amir golongan sekian nanti dapat gapok berapa, tunjangan berapa, nanti kode departemennya apa namanya ya. Nah, itu seperti itu dan seterusnya. Cuman kan ini terpisah dari 3 tabel ya. Dari 3 tabel sehingga nanti teman-teman semua diharapkan bisa menampilkan dengan kriteria-kriteria. Nanti kalau kita bisa join seperti itu, kita bisa menampilkan sesuai dengan kriteria-kriteria. Nah, untuk sampai di sana kita harus pelan-pelan terlebih dahulu melakukan ya dengan bertahap ya. Artinya teman-teman harus saya sampaikan dulu, tidak langsung bisa sampai ke join dulu biar nanti teman-teman nggak bingung ya. Tadi dengan seperti itu teman-teman semua sudah paham ya. Kita akan mencoba mengenal operator relasi juga teman-teman. Di DML operator relasi juga diperlukan. Terus juga ada operator lainnya logika seperti AND, OR, NOT itu juga perlu ya, diperlukan. Nanti kalau di DML juga kadang menjumpai seperti itu. Ya, seperti ini contoh. Ini yang pertama, kalau tadi kan bintang itu nanti untuk menampilkan semua tabel ya. Nah, cuman kalau kita mau kriteria tertentu, kita bisa select misalkan di sini NIM. Nah, ini saya kasih contoh yang berbeda dengan yang ada di sini supaya teman-teman paham. Tidak fokus pada tampilan tapi memahami konsepnya ya. Nah, kita coba ya, select. Saya akan menampilkan dari ini ya, data pegawai ya. Saya ingin menampilkan NIP dan nama saja misalkan. Saya akan menampilkan NIP, nama, from data pegawai. Jadi
dengan seperti ini saya hanya memanggil NIP dan nama saja fieldnya. Ya, seperti ini ya. Jadi Anda mau manggil siapa aja di sini sesuai dengan kriteria Anda, seleknya silahkan, itu bisa ya. Kemudian juga Anda juga bisa dengan kriteria tertentu, where ya, misalkan menampilkan kalau ini contoh mahasiswa jurusannya MI itu juga bisa. Ini misalkan juga saya tampilkan yang misalkan di sini golongannya A, kebetulan ini A ada 2 ya. Kita coba aja dengan menampilkan golongan di sini apa namanya A gitu ya. Nah, select, kita tampilkan NIP dan nama ya. Nama, from, diikuti tadi dengan nama tabel apa ininya ya, tabelnya ya. Data pegawai, terus diikuti where ya. Nah, tadi perlu diingat ya, where-nya nanti sesuai dengan yang kita tentukan ya. Nah, kebetulan kalau di contoh ini kan jurusan. Nah, kalau saya kan tidak ada jurusan, saya akan memanggil misalkan berdasarkan golongan ya. Nah, karena di sini saya ada golongan ya, di sini ya golongan ya. Jadi dengan seperti itu teman-teman bisa, nah ini golongan, kemudian diikutin sama dengan saya panggil yang golongannya A, misalkan seperti ini ya. Nah, dengan seperti ini saya akan memanggil. Nah, ini contoh kalau kita memanggil dengan kriteria tertentu ya. Jadi dengan seperti itu Amir dan Elang terpanggil ya, seperti itu. Nah, itu kita bisa belajar DML dengan cara seperti itu ya, menampilkan kriteria. Nah, ada juga nanti uh, mau menampilkan semua. Kalau ini kan tadi kan NIM nama saja, kalau ini menampilkan semua dengan jurusan atau enggak dengan golongan tadi sama. Terus kemudian Anda juga bisa menampilkan kayak kata yang berawalan, bisa. Misalkan kalau ini tadi kan kalau tadi contohnya par gitu ya. Nah, tadi contoh menampilkan yang alamat misalkan Kalimantan gitu. Itu juga bisa. Nanti kalau misalkan eh, Anda tulis misalkan awalannya kali gitu. Nanti yang muncul pasti adalah data yang ada di sini. Budi, NIP, NIP, terus namanya Budi, terus alamatnya Kalimantan, terus golongan PR. Nah, itu sesuai yang dipanggil, seleknya apa. Ya, kalau misalkan seleknya berarti bintang, berarti semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti bisa seperti itu ya, kita coba ya. Oke, jadi kalau teman-teman kalau mau mencari ya data yang mirip itu bisa menggunakan select bintang from data pegawai diikuti where alamat like. Nah, ini apa yang mau dicari ya di sini ya. Jadi misalkan seperti ini muncul semua isi fieldnya ya. Tapi kalau misalkan mau nyari berdasarkan tertentu saja, Anda bisa mencari misalkan namanya misalkan. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi yang muncul dengan nama like kali ini namanya ini ternyata Budi, yang dimana alamatnya kan Kalimantan ya. Jadi seperti itu. Nah, uh, nanti teman-teman bisa dikombinasikan misalkan dengan ada misalkan between ya, terus kemudian ada and ya. Jadi itu nanti sesuai kebutuhan ya. Between itu berarti nanti di antara rank berapa terus sampai dengan berapa. Terus kalau jurusan berarti nanti berarti kalau misalkan N berarti nanti kriteria pertama dan kriteria kedua. Jadi nanti bisa menampilkan sesuai datanya dan juga bisa mengurutkan ya, mengurutkan data ya, pengurutan data itu bisa dilakukan dengan menambahkan di sini ya order by, itu juga bisa ya. Misalkan saya mau mengurutkan di sini, kebetulan yang belum urut apa ya. Oke, yang belum urut dari data pegawai, coba saya select pegawai. Nah, ini coba saya urutkan berdasarkan golongannya ya, misalkan seperti itu ya. Nah, oke, kita coba berarti select bintang from data pegawai. Nah, berarti nanti ditambahin order by ya. Nah, order by nanti diikuti nama fieldnya apa ya, order by
saya urutkan berdasarkan golongan. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau dengan seperti ini sudah urut berdasarkan golongan ya. Jadi secara otomatis kita menampilkan pengurutan berdasarkan field golongan atau atribut golongan gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin juga bisa kalau Anda mau diminta menjumlahkan sum, count sama max itu juga bisa. Kebetulan di sini yang ada angkanya itu kebetulan kalau di sini yang ada angkanya kan gapok tunjangan gitu ya. Nah, mungkin harus dijoin dulu nanti ya. Jadi nanti kalau mau berarti nanti tabel yang sudah dijoin itu nanti bisa diberikan sum, count sama max. Jadi misalkan ada tabel pegawai yang isinya sudah ada gajinya semua, berarti nanti select sum nanti berdasarkan ini ya fieldnya ya yang mau di ini ya, misalkan gaji pokok ya yang mau diambil ya. Jadi nanti menjumlahkan total gaji pokok dari tabel pegawai seperti itu. Dan juga bisa menghitung semua ya dari tabel pegawai ini, misalkan itu yang gaji pokoknya yang di atas 500.000 itu juga bisa ya, count ya, mengetahui jumlah pegawai ya, mengetahui jumlah pegawai yang bergaji pokok lebih dari 500.000 dan menampilkan gaji pokok terbesar itu max itu juga bisa. Jadi artinya nanti teman-teman semua bisa melakukan hal tersebut di database Anda, asalkan tadi di database-nya sudah tersedia ya. Oke, jadi kita akan mulai masuk ke materi join tabel, di mana sudah saya siapkan juga kita menggunakan tabel yang tadi yang ada di sini ya. Jadi nanti di dalam join tabel nanti tujuannya mahasiswa dapat menampilkan data dari 2 tabel atau lebih ya. Jadi bisa 2 tabel, 3 tabel itu juga bisa. Dan nanti yang poin yang akan kita bahas ada 3, yaitu inner join, right join, sama left join. Kalau inner berarti nanti bersinggungan antara keduanya, kalau left nanti berada di left ya, terus kemudian kalau yang right berarti kita join tabel berdasarkan right join. Nah, nanti caranya ya seperti biasa, Anda akan memanggil select dulu, diikuti nama field yang mau ditampilkan, kemudian nama from tabel apa, nah kemudian diikuti mau inner join, left join, atau right join, kemudian diikuti tabel yang kedua. Nah, on di sini berarti nanti disertai tabelnya apa, diikuti dot, ya, dotnya ini fieldnya apa, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi terus kemudian ada operator kalau ada misalkan, kemudian diikuti tabel 2, nama tabel 2-nya apa, jadi tabel 2 di sini, jadi tabel 1 ini diikuti dot nama field yang kedua apa ya. Jadi intinya seperti itu. Nah, nanti ada singkatannya juga, makanya di sini kita akan mencoba praktek biar teman-teman jauh lebih paham. Nah, kita di sini sudah menyiapkan 3 tabel. Harapannya kan kalau di sini nanti kan Anda kan nanti bisa melihat bahwa nanti kita bisa tahu Amir alamatnya ini, golongannya ini, nanti gaji pokoknya berapa, terus dia departemen apa, kan seperti itu. Cuman kan ini tabelnya terpisah, nanti dengan digabung ya, nanti bisa kita tahu bahwa oh Amir gajinya sekian, departemennya ini namanya gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita awali dulu dengan menggunakan join tabel ya. Kita awali dulu, kita bisa melihat dulu contoh ingin mempraktekkan namanya terlebih dahulu, kita panggil namanya terlebih dahulu, kemudian kita panggil nama departemennya. Jadi kita ingin menampilkan nama dan nama departemen, bahwa nama ini kan dari data tadi kalau punya saya kan data pegawai tabelnya, kalau di sini kan dari departemen ya tadi ya, tabelnya ya. Jadi 2 tabel yang berbeda, dan kemudian di sini tabel dari tabel data pegawai dan di sini tabel departemen seperti itu. Nah, kemudian manggilnya di sini disertai awalan. Nah, seperti nama tabel diikuti dot, kemudian yang digabungkan. Nah, yang digabungkan ini biasanya isi datanya yang sama supaya
isi datanya yang sama. Kayak tadi kan yang bisa menyamakan kan kayak di pelajaran dulu ketika ERD itu kan kita untuk menggabungkan itu kan kita harus menghubungkan antar relasi ya yang entitas antar relasi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, makanya di sini Anda hubungkan ya yang sama ya. Kita kita ini ya coba ya dengan menggabungkan yang ada di sini ya. Jadi biar teman-teman lebih jelas apa yang dilakukan, akan saya coba seperti ini biar teman-teman bisa membandingkan hasil yang muncul. Oke, saya awali seperti ini. Jadi saya awali seperti ini ya, select, kemudian saya ikuti nama, di kemudian nama departemen ya. Nah, nama departemen kan berarti dari ini ya, untuk tabel departemen ya. Jadi biar lebih paham, show data show tabel, biar lebih paham lagi saya ulangi lagi. Nah, ini terus kemudian saya select bintang aja biar ini from data pegawai. Ini seperti ini, nama departemen itu sudah ada. Terus kemudian selanjutnya from, nah ini nama departemen. Nah, ini kita ngambilnya dari nama departemen ini ya nanti ya. Terus kemudian yang ketiga select bintang from golongan. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan menjoinkan dengan inner tabel ya. Caranya berarti nanti kita akan panggil dulu select nama ini dari data tabel pegawai ya. Kemudian nama departemen. Nah, ini diikuti dari tabel departemen. Nah, kemudian saya enter aja nggak apa-apa. Kemudian from berarti dari data pegawai ya. Jadi saya ngambil dari data pegawai ini ya. Nah, seperti ini ya. Data, biar teman-teman paham, data pegawai. Data pegawai diikuti departemen tabelnya ya. Yang kedua where, nah ini where-nya. Jangan lupa kita sertakan awalannya ya. Data pegawai seperti ini diikuti apa tadi? Yang ada di data pegawai ini kan namanya kode dep ya. Nah, ini ya. Kode departemen. Nah, ini kemudian sama dengan yang ada di departemen kan namanya KD, maaf tidak kelihatan ya, KD ini ya, dep ya. Nah, seperti ini ya, mungkin biar lebih pak ini. Nah, kode dep seperti ini ya. Namanya nanti dengan seperti ini Anda titik koma kalau sudah selesai. Nah, jadi nanti muncul seperti ini. Ini kita dengan menggunakan inner join seperti itu ya. Nah, yang berikutnya, nah Anda juga bisa dengan model alias. Nah, kalau seperti ini kan terlalu panjang, ada data pegawainya, nanti Anda manggil di sini ada departemennya. Nah, disertai alias itu seperti ini. Anda mengaliaskan apa boleh, nanti tetap dipanggilnya sesuai dengan nama alias yang di depan. Itu bisa ya. Terus kalau mau manggil field yang lain juga bisa, nama, alamat itu juga bisa ya. Itu juga bisa Anda lakukan sesuai yang diinginkan. Kalau nanti yang dipanggil ya, ada kondisinya ya, itu juga bisa, misalkan di sini nama, alamat ya. Terus yang bekerja di departemen akuntansi berarti kan ada kondisinya, ada yang bekerja nama departemennya akuntansi, artinya nanti yang tidak departemen akuntansi tidak muncul. Nah, artinya nanti Anda tambahkan di sini kalau sudah
sudah selesai ya, Anda tambahkan N ya, diikuti nama departemen, nanti di sini akuntansi. Yang punya nama keterangan departemen kan ada tabelnya yang ada di tabel departemen. Ya, artinya nanti yang di sini yang ditambahkan seperti itu ya. Nah, itu nanti makanya muncul seperti ini ya. Jadi teman-teman intinya bisa menampilkan data. Nah, atau enggak juga menampilkan nama, alamat, dan golongan pegawai yang memiliki gaji pokok. Nah, rentangnya ya, tadi pakai Bedwin. Bedwin ya, ya. Itu 500.000 dan 1 juta, berarti nanti di atas 500.000 dan 1 juta sampai dengan 1 juta gitu ya. Nanti kalau Anda lihat yang muncul berarti 500.000 ya, sampai dengan 1 juta, berarti nanti yang ya golongannya adalah B, C, dan D ya. Nah, ini terbukti hasilnya B, C, D, dan D. Nah, seperti itu nanti Anda ikutin seperti biasa langkahnya. Cuma nanti di sini kan yang punya gaji pokok itu kan ada di tabel golongan. Makanya di sini menggunakan apa namanya? Menggunakan ini ya, punyanya golongan ya di sini ya. Makanya di sini punyanya golongan dipanggil pakai N ya, gapok, terus pakai Bedwin 500 N 1 juta seperti itu ya. Nanti menghasilkan seperti itu. Nah, kemudian juga ada pakai 3 tabel sekaligus. Jadi nanti sehingga menghasilkan nama departemen, gaji pokok juga bisa. Jadi kan nama kan punyanya tabel data pegawai, nama departemen punyanya tabel departemen, gaji pokok punyanya tabel golongan gitu kan. Nah, itu nanti bisa dipanggil sekaligus. Ya, bisa dipanggil sekaligus. Ya, itu juga bisa seperti. Ya, itu kalau enaknya kita menggunakan join tabel ya, kita pakai inner tabel ya. Terus juga bisa dengan kriteria tertentu, itu juga bisa kriteria produksi. Jadi intinya teman-teman bisa mengkondisikan sesuai kriterianya ya masing-masing ya. Nah, itu untuk inner tabel. Nah, kalau yang lift sama right itu sebenarnya sama, tapi kebetulan ini contohnya beda. Teman-teman cuma tinggal ganti aja, tinggal ganti kuncinya ada, cuma tinggal ganti yang tadinya di sini inner ya. Tadi kan ada apa namanya kalau kita pakai inner ya, nah di sini ya, inner. Anda pakai left sama right dan kemudian disertai on ya, disertai on. Itu sebenarnya sama aja. Cuman kebetulan ini contohnya berbeda. Kita akan ambil contoh aja di kasus ya, misalkan seperti ini ya. Nah, ini masih sama. Ini berarti nanti select menampilkan data, berarti ini adalah tabel yang pertama, yang merah. Yang hijau ini berarti tabel yang kedua. Jadi nanti yang dipanggil berarti from tabel yang pertama. S itu sama juga kalau Anda pakai alias, sama aja. Mau misalkan mahasiswa langsung di spasi M juga boleh, atau dikasih S juga boleh ya. Kemudian leave join, kemudian tabel yang kedua ya, tabel yang kedua ya. Apa namanya? Anda mau manggil apa namanya? Nilai di sini ya. Ya, tabel nilai di sini. Kemudian S nanti atau dialiaskan N. Nah, nanti di sini yang dipanggil fieldnya on ya. Nanti di sini ada nama aliasnya, kemudian diikuti fieldnya. Itu sama aja ya. Jadi tidak ada bedanya kalau sama yang tadi ya. Oke. Jadi kalau kita mau mencoba, nah ini misalkan mau pakai apa namanya lift ya. Jadi saya ini nggak usah saya kasih alias di sini, nggak apa-apa. Ini nama ya, nama departemen di sini. Nah, kemudian saya panggil di sini from ya. Terus data pegawai saya bikin aliasnya P gini ya. Terus lift ya, lift join. Kemudian saya apa namanya panggil ini kan yang mau saya tampilin kan NIM, nama sama nilai ya. Ini yang mau saya tampilin nama sama nama departemen aja. Nah, ini yang berarti saya panggil berarti nanti join departemen spasi saya ini hasilkan D gitu ya. Nah, nanti apa yang mau di ini kan ya, yang digabungkan ini tadi ya,
yang untuk menggabungkan tadi di sini kan yang untuk menggabungkan kan jelas. Kalau di data pegawai berarti nanti pakai ini ya, eh, kode departemen ya. Berarti nanti saya panggil seperti ini, P titik kode dep ini ya. Nah, terus kemudian sama dengan kalau di departemen itu kan di titik ya, kemudian diikuti dengan KD, maaf, KD dep gini. Nah, ini yang digabungkan. Jadi kalau Anda mau pakai lip join seperti ini ya. Nah, oke. Nah, jadi hasilnya ya kurang lebih sama kalau Anda mau pakai inner join maupun left join. Begitu pula nanti kalau Anda mau pakai right join pun sama ya. Jadi mau pakai right join pun ya kurang lebih sama. Yang digabungkan apa ya. Jadi begitu teman-teman semua ya. Jadi harapannya nanti untuk bisa mempermudah Anda dalam melakukan praktek dan mengerjakan soal-soal dan kasus-kasus di dalam database ya. Harapannya bisa membantu Anda membuat jadi lebih paham. Nanti bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih.